Halo Sobat Channel 4, kembali lagi bersama kami untuk membahas seputar fakta menarik dan informasi yang bakalan menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas 10 fakta menarik dari intelijen loh. Gimana sih? Ayo, kita langsung aja gaskan ke pembahasan. Yang pertama, spionase. Nah, jadi spionase merupakan kegiatan yang dilakukan intelijen untuk menggali informasi pada sebuah negara ataupun perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tidak tersedia untuk publik. Nah, teknik ini mengandalkan keahlian hacker untuk meretas dan mengambil data dari sistem komputer loh. Setiap negara sih pasti memiliki rahasia yang tidak dapat dipublikasikan karena dapat mengancam perekonomian negara, keamanan nasional, bahkan hubungan internasional. Jadi bahaya banget ya guys kalau informasi-informasi dari rahasia tersebut itu bocor. Namun di Indonesia sendiri sih teknik ini sudah dilarang guys. Pelaku spionase itu dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. 2. Moto intelijen. Nah, ini nih moto intelijen pada umumnya guys. Di Indonesia sendiri sih Badan Intelijen Negara atau yang biasa disingkat BIN memiliki semboyan yaitu berhasil tak dipuji, hilang tak dicari, gagal dicaci maki loh. Dari mendengar semboyannya itu sih sudah kita pastikan ya guys, seorang intelijen itu harus berkorban besar demi negara guys. Karena jika mereka berhasil menjalankan misi, maka tidak ada pujian yang didapat. Biasanya melalui pujian tersebut malah membongkar identitas seorang intelijen loh. Apalagi saat mereka gagal guys, mereka itu akan dicaci maki. Karena tugas intelijen itu sangat penting bagi negara. Mendapatkan informasi-informasi tentang negara agar negara dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya loh. Bahkan jika hilang pun tidak akan dicari. 3. Prinsip intelijen. Intelijen memang nggak pernah tuh kelihatan ataupun dikenali. Namun karena mereka memang prinsipnya 1000 cover atau 1000 perlindungan, yang berarti mereka memiliki 1000 identitas yang menutupi identitas asli itu. Jadi mereka menggunakan identitas palsu terus-terusan untuk menjalankan misi mereka. Jadi guys, bisa aja tetangga, guru, teman, pacar, atau pedagang bakso depan rumah kalian itu adalah seorang intelijen loh. Nah, jadi perlindungannya pun itu didukung oleh negara. Jadi kalau mereka mau bikin KTP palsu ya didukung-dukung aja. Mereka bebas tuh palsuin identitas mereka. Kemudian keempat, memiliki Google sendiri. Nah, ini nih, Badan Intelijen Amerika atau CIA memiliki mesin pencarian sendiri loh. Edward Snowden berkata jika pihak Google telah menyiapkan mesin pencarian sendiri untuk badan intelijen yang memiliki informasi-informasi rahasia atau classified information. Nah, bahkan mereka juga memiliki jaringan sosial loh, dan serupa dengan Facebook yang memungkinkan para agen itu untuk berinteraksi satu sama lain. Wikipedia pribadi pun juga mereka punya loh, yang menyediakan informasi mengenai tim agensi, misi, dan proyek. Jadi ya, memang akses yang mereka punya itu untuk pencarian informasi itu tidak terbatas guys. Bahkan mereka bisa menjangkau hal-hal yang di luar dari nalar manusia itu sendiri ya guys. Dan kejadian-kejadian hitam atau kejadian-kejadian kejahatan di luar itu mereka dapat ungkapkan dengan cepat guys melalui informasi-informasi yang mereka dapatkan dari fasilitas tersebut. Kemudian kelima, informasi adalah segalanya. Nah, ini nih guys yang menjadi tujuan utama mengapa suatu organisasi intelijen itu dibentuk. Nah, bagi seorang intelijen, tugas utamanya itu adalah mencari informasi. Informasi itu sangat-sangat penting, apalagi menyangkut keamanan dan kepentingan negara. Bahkan kadangkala seorang intelijen itu rela mengorbankan nyawanya demi mendapatkan suatu informasi. Informasi itu menjadi sangat penting karena dapat menentukan bagaimana tindakan atau respon suatu negara atau organisasi terhadap kejadian yang tercipta dari informasi tersebut. 6. Perang intelijen. Setelah Perang Dunia Kedua, berakhirlah tuh yang namanya perang terbuka guys. Namun yang sangat penting kalian ketahui di sini adalah dunia sampai detik ini masih berperang loh. Nah, bisa dibilang sih perang intelijen. Dan pada masa sekarang adalah era di mana perang intelijen itu merajalela. Puncak perang intelijen terjadi pada masa perang dingin guys. Jadi perang dingin itu merupakan perang ideologi yang melibatkan blok barat dan blok timur. Itu secara abstrak ya guys. Banyak negara yang terlibat. Nah,
Dan yang paling penting dan yang paling sering berselisih adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa Perang Dingin tuh banyak banget tuh dari agen-agen intelijen dari berbagai negara berkonflik dan beradu keterampilan dalam menggali suatu informasi. Dan banyak pula guys agen intelijen yang tewas pada masa Perang Dingin loh. Meskipun Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah berakhir, dan Amerika memenangkan Perang Dingin tersebut yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet. Namun perselisihan antar kedua negara ini itu bahkan sampai berlanjut loh hingga sekarang, karena bekas pecahan negara Uni Soviet itu yaitu Rusia masih ada dan sangat kuat dan juga mempunyai kekuatan intelijen yang luar biasa. Ketujuh, cakap dan pemberani. Nah, untuk menjadi seorang agen rahasia intelijen tentunya harus mempunyai kecakapan, keterampilan, pemberani, bertanggung jawab, dan tentunya memiliki banyak keahlian guys. Jadi seorang agen intelijen itu setidaknya harus menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa Inggris loh. Dan menjadi agen intelijen setidaknya itu kalau dikasih tugas nggak perlu diraguin ya guys. Dan karena mereka bakalan sampai bertaruh nyawa tuh ketika menjalankan suatu tugas. Nah, dapat kita ambil contoh dari sosok yang bernama Vladimir Putin. Nah, kalian pasti sering dengar kan guys orang ini. Dia itu adalah pemimpin besar negara Rusia loh, yang merupakan bekas pecahan Uni Soviet dan dulunya merupakan agen intelijen Uni Soviet, yaitu Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau disingkat dengan KGB. Nah, kalian pasti bisa lihat guys bagaimana karisma seorang presiden Vladimir Putin atau kecakapannya guys. Dia tuh pintar banget guys mengelola negaranya serta sangat bijaksana dalam memimpin Rusia. Bahkan Amerika Serikat sering kali kewalahan loh, dikarenakan pemikiran Putin itu sangat berani dan tentunya membuat Amerika itu menjadikan kembali terhadap negara bekas pecahan Uni Soviet tersebut. 8. Mesin pembunuh. Nah, ini nih yang paling ngeri guys. Bisa dibilang tuh kalau menyangkut keamanan dan kepentingan negara, seorang agen intelijen itu dapat menjadi sosok yang sangat mengerikan loh. Dan memang sih seorang agen itu pasti mempunyai keterampilan bela diri tingkat tinggi ya guys. Jadi tiap kali nemuin ancaman tuh dia nggak segan melukai bahkan membunuh apa yang menjadi ancaman bagi dirinya dan bagi negara. Tapi kenapa ya agen intelijen itu bisa mati pada saat tugas-tugas padahal jago bela diri loh? Nah, ya tentu aja guys karena lawannya tuh bukan orang sembarangan. Agen intelijen tuh dikirim hanya kasus-kasus besar guys, dan tentunya lawannya juga pasti memiliki keterampilan yang mumpuni. Meskipun kasus sedemikian sering terjadi, namun kasus tersebut jarang kita dengar ya guys, apalagi masuk berita. Ya karena tentunya berita tersebut dianggap rahasia negara dan dinilai berbahaya diketahui oleh masyarakat. Ke-9, amanah. Nah, dan tentunya dalam menjalankan tugas guys, tentunya sifat amanah itu dari seorang agen intelijen sangat besar dan harus benar-benar dapat dipercaya loh. Dapat kita lihat tuh dari sudut pandang intelijen Indonesia, yang boleh tahu dia adalah seorang agen itu orang tuanya loh. Bahkan di luar negeri tuh pernah terjadi seorang istri yang baru mengetahui suaminya adalah seorang agen rahasia pada saat suaminya itu meninggal karena menjalankan tugas. Bayangin lo guys, istrinya aja yang merupakan orang terdekat dan ibu dari anak-anaknya itu tak tahu guys kalau dia itu adalah seorang agen intelijen. Nah, kenapa informasi tersebut ditutup-tutupi? Karena agen intelijen itu sangat berbahaya guys. Jadi jika diketahui identitas dari keluarga-keluarga mereka, apalagi orang-orang terdekat mereka, maka orang-orang terdekat mereka itu dapat menjadi ancaman, bahkan mereka itu dalam situasi berbahaya. 10. Kamu sedang diawasi oleh intelijen. Nih yang paling pentingnya kamu ketahui guys, intelijen setiap hari mengawasi gerak-gerik masyarakatnya. Semua data tentang kamu itu mereka punya loh. Semuanya tentang posisi kamu, nomor handphone kamu, tanggal lahir kamu, sidik jari tangan sampai kaki, bahkan irisan mata kalian itu mereka punya. Jadi kalau kamu buat masalah itu kamu bakalan cepet banget ditemukan guys. Namun tenang aja ya, selama kamu mematuhi peraturan yang ada di negara ini, privasi tentang kamu itu dijamin oleh badan intelijen dan negara itu sendiri ya guys. Nah, jadi itu aja ya guys tentang fakta menarik seputar intelijen negara. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan cantumkan kritik dan saran serta komentar kalian ya guys.
agar kedepannya channel ini dapat terus menampilkan video-video berkualitas.